Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi urumihi fid dharain. Amin. Kita melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu kitab Minahus Saniyah halaman 6, masih nerangkan tentang tanda-tanda riya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan iku setengah saking alamatur riya, mahabbatu ittila'in nas, utawi demen oleh ningali menungso alal ibadati ing atase ibadah wa ghairiha lan liyane ibadah. Qala dawuh sapa as-Syaikhu Syekh Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullahu ta'ala, min adurri syai'in, iku saking luweh bahayane swiji-wiji, iku saking luweh bahayane swiji-wiji alal muridina ing atase pira-pira murid, al iksaru utai ngekeh-ngekehaken minal a'mali saking pira-pira amal as-sholihati kang bagus, la'allahu menawa murid iku yuhmadu den puji sapa murid ana dzalika ing atase mengkono al-iksar, idla yasdadu krana ora tambah-tambah sapa murid, bikasrotiha kelawan akai akmal, illa tordan angin den tolak, wa maqtan lan den benduni lan den benci den benduni. Wa hadza utawi kiki al iksaru iku yakhfa samar ala kasirin ing atase wong akeh minal muridina saking pira-pira wong kang ngarepaken suluk marang Gusti Allah. Di antara tanda-tanda riya, alamat riya, yaitu seseorang senang berbuat kebaikan, terus dia berharap kebaikannya dilihat orang lain. Jadi senang melakukan amal-amal baik, amal ibadah, baca Quran, puasa, terus dia itu senang kalau orang lain melihatnya, orang lain mengetahuinya, apalagi sampai dipuji. Oh, berarti itu jelas sudah dia itu tanda-tandanya riya. Sholat tengah malam jam 2, kalau nggak ada yang lihat, temannya nggak ada yang lihat, tidur semua, nggak ada yang melihat, susah. Duh, percuma saya sholat tengah malam 1 jam nggak ada yang melihat, nah susah. Tapi kalau pas sholat tengah malam ada teman yang melihat, langsung bangga. Alhamdulillah, teman saya melihat saya kalau saya lagi sholat tahajud, kalau saya lagi belajar tengah malam, saya ngaji Quran, saya istighfar tengah malam, teman saya berarti tahu kalau saya adalah orang yang ahli ibadah di malam hari. Ya, seperti itu. Berarti dia itu jelas termasuk tanda-tanda orang riya. Sebanyak apapun ibadah yang dikerjakan, kalau tujuannya seperti tadi, ingin diketahui orang lain, ingin dipuji orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Amalnya itu hapus seperti abu yang dihambur-hamburkan. Bahkan malah dia itu mendapatkan maktan, malah dibenci oleh Allah. Tidak dapat pahala, malah dibenci. Percuma. Besok di akhirat langsung pertama kali yang akan dilemparkan di neraka. Maka yang ikhlas sudah. Latihan yang ikhlas. Puasa Senin Kemis, diomong-omongkan ngalor ngidul ngetan ngulon cerita saya puasa,
Tiap hari, iya tiap hari saya puasa Senin Kamis. Cerita-cerita terus. Berarti dia itu seneng kalau orang lain mengetahui dia adalah ahli puasa. Hafal Quran juga sama, dia mengumumkan, saya ini hafal Quran. Dia mengumumkan. Berarti dia itu senang kalau orang lain mengetahui dia itu adalah hafal Quran, biar dimuliakan, biar dihormati, biar dipuji. Nah berarti tidak ikhlas juga itu. Percuma kalau ikhlas. Ini hati-hati ya. Jaga hati-hati. Jangan kalau ada amal dilihat orang kalian bangga. Nggak ada yang melihat kalian susah. Itu tanda-tanda tidak ikhlas. Terus gimana? Ya sudah. Ada orang yang melihat atau banyak yang melihat atau nggak ada yang melihat, kita biasa. Ibadah malam hari jam 2, salat tahajud, belajar, wiritan, baca Quran dan sebagainya. Ada yang melihat, hati kita biasa. Kemudian banyak teman yang melihat, hati kita pun juga biasa. Jangan sampai hati kita merasa senang. Teman saya melihat, apalagi temannya punya emas yang ganteng. Nanti disampaikan sama emasnya kalau saya adalah ahli ibadah malam. Itu malah hilang pahalanya. Hati-hati, dijaga benar masalah hati. Wa qala wa min hadza, lan saking arai, wa min huna lan saking arai iki qaulus syekh. Qala Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, tokoh wali. Itu sangat bahaya ini. Ya, bahayanya karena amalnya hapus. Di samping amalnya hapus, malah mendapatkan siksa. Besok akan dilemparkan di neraka pertama kali. Jadi orang yang besok dilemparkan di neraka yang pertama kali itu 3 golongan. Yang pertama, orang yang ibadah, ahli membaca Al-Quran. Ahli baca Al-Quran, siang malam baca Quran terus, tapi dia itu berharap atau dia itu senang kalau dipuji oleh orang lain, senang kalau dilihat orang lain, senang kalau dimuliakan orang lain. Itu tujuannya. Terus yang kedua, seorang yang mati syahid, orang yang berjihad perang di jalan Allah, dia itu berharap, saya tak ikut perang, kalau saya mati syahid biar saya dipuji-puji oleh manusia. Saya adalah orang yang gagah berani mati membela agama Islam. Saya matinya mati syahid. Itu tujuannya, biar dipuji oleh orang lain. Terus yang ketiga, orang yang kaya raya. Orang kaya raya senang meninfakkan harta bendanya, nyumbang ke masjid, nyumbang ke pondok, apalagi diumumkan biar orang tahu kalau saya adalah orang yang senang menyumbang, senang membangun masjid, membangun mushola, membangun pendidikan. Biar tahu kalau saya adalah orang yang sangat dermawan. Tujuan seperti itu. Maka 3 golongan ini besok di hari kiamat adalah golongan yang pertama kali dilemparkan di neraka. Ya naudzubillah. Makanya hati-hati ya. Dijaga hatinya. Kalau ibadah puasa, kalau puasa Ramadan memang wajib. Insya Allah semuanya sama. Kalau sama hanya gini sampean. Kalau saya tidak puasa, saya malu. Saya tidak puasa, saya malu nanti akan dicemooh. Malu. Nah, kalau sampean nggak puasa, sampean puasa karena kalau tidak puasa malu atau takut, berarti masuk dalam bab tasawuf ini syirik yang khafi. Ya kalau puasa sunnah, berarti kan baru muncul. Saya tak puasa sunnah, tiap hari puasa. Biar orang tahu saya adalah orang yang ahli puasa, betalwe, ahli riyadhah. Biar dapat pujian dari teman-teman, pujian dari orang lain, dari pejabat dan sebagainya, dari kiai. Ini baru namanya riya. Itu sangat bahaya, sangat bahaya. Efek sampingnya yang bahaya. Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, itu efek sampingnya amalnya itu hapus, tidak punya pahala sama sekali, kemudian malah akan dibenci oleh Allah. Aujabu majibakan ngatasi murid al-israra ing nyamaraken bi amalihi kelawan amali murid
haitsu hasbato qotihi kelawan milang-milang kemampuane murid, hatta yakwa sehingga kuat sapa murid, wayatamakkana lan tumancep atau kukuh sapa murid. Makanya ulama itu mewajibkan untuk para santri yang baru belajar ilmu thariqah, diwajibkan kalau berbuat baik harus disembunyikan semampunya, disembunyikan sekuat-kuatnya, jangan ditampak-tampakkan. Itu kalau bisa. Ini diwajibkan oleh para tokoh sufi. Zaman seumpama tidak makan sampai seminggu, disembunyikan. Jangan sampai ditampakkan kepada teman-temannya, kalau saya tidak makan seminggu kuatnya. Teman saya dulu pernah mondok di Jeporo yang ngarang Amsilati, Kiai Taufik. Kata teman saya, beliau dulu di pondoknya sangat prihatin. Tidak punya, bukan termasuk orang yang kaya raya, serba kekurangan. Beliau pernah tidak makan 7 hari 7 malam, hanya minum air putih. Itu pun temannya nggak ada yang tahu, teman sekamarnya nggak tahu. Meskipun tidak makan 3 hari, hanya minum air putih, beliau tetap menampakkan rasa seger, sehat, minum air. Kayak orang yang sehat, tegas. Sampai 7 hari masih kayak tegar, sehat. Nah, ini memang beliau juga mempelajari ilmu thariqah. Seperti itu tidak boleh tampak-tampakkan. Kalau ditampak-tampakkan, dia mengomongkan saya tidak makan 7 hari 7 malam, kuat. Ya. Berarti kan mengharapkan pujian orang. Berarti dia adalah orang yang ahli riyadhah. Ini tidak boleh, disembunyikan. Tapi kalau disembunyikan, serapi apapun, namanya kebaikan disembunyikan, pasti nanti akan dibuka oleh Allah. Ya tetap Allah sendiri akan membuka dengan cara orang lain yang mengetahui. Jadi jangan dibuka sendiri. Menjadi seorang wali dicerita-ceritakan, gini, cerita sendiri. Tidak bagus, harus disembunyikan itu. Ibadahnya diceritakan, boleh. Biar nanti Allah sendiri yang akan membuka. Jadi ibaratnya kita itu seperti orang yang nanam jagung. Orang nanam jagung itu harus ditutup rapat. Tanah dilubangi, jagung dimasukkan, tutup tanah sing rapat. Jangan sampai terbuka. Kalau terbuka, jagung itu malah tidak tumbuh, tidak cukul. Kita juga seperti itu. Punya ilmu, kita punya amal baik, habis nyumbang sampai sekian miliar. Kita ahli ibadah, ahli puasa, ahli zikir malam. Jangan ditampakkan, kita tutup serapi-rapinya pun. Nanti biar Allah sendiri yang akan memperlihatkan kepada orang lain. Ya itu wajib. Wajib kita sembunyikan. Ini kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Wa qala lan dawu sapa Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Aidon halimali rubama yaf'alu. Terkadang agawe sapa al-muridu murid amron ing perkara yuhmadu kang den puji sapa murid alaihi ing atase amron. Wala yaksiduhu lan ora nyejo sapa murid hu ing amron. Fayazunnu mongko nyono sapa murid annahu ing sak temene murid iku mukhlisun wong kang ikhlas. Wal halu hale utawi tingkai iku annahu sak temene murid iku murain wong kang pamer. Murain khobar kok dibaca kasroh ini murain. Ya kenapa ini dibaca kasroh? Nah, karena isim apa? Isim mangkus bina nakis mu'tallam itu. Muraiyun. Jadi murain seperti hozin. Ini kan hoziyun. Nah ini banyak murid-murid yang belajar ilmu thariqah, ilmu suluk kepada Allah. Dia itu melakukan amal-amal kebaikan, melakukan amal-amal ibadah. Dia itu dipuji oleh orang lain, tapi dia itu tidak mengharap pujiannya.
Kemudian dia mengira dia adalah orang yang paling ikhlas. Padahal dia itu adalah orang-orang yang riya. Banyak seperti itu. Menyangka saya adalah orang yang paling ikhlas. Padahal dia itu riya. Lah kok bisa? Karena dia merasa paling ikhlas. Akhirnya menjadi riya. Seperti sama dengan sampean. Sama di pondok merasa paling pintar. Di pondok Sarifuddin saya adalah orang yang paling pintar. Hakikatnya sama ada orang yang paling goblok. Jelas itu sudah. Orang aku pinter. Wes lah. Nggak usah mikir-mikir, nggak usah dites berarti itu goblok. Kalau pinter beneran nggak kira dia itu diomong-omongkan. Saya pinter gini, nggak kira. Dia mengatakan saya adalah orang yang paling ikhlas. Oh berarti dia itu orang yang riak. Saya adalah orang yang paling tawaduk. Di Lumajang saya paling tawaduk. Sedunia paling tawaduk adalah saya. Tidak ada lagi yang lebih tawaduk seperti saya. Oh berarti dia adalah orang yang paling takabur. Jelas itu wis. Banyak orang seperti itu. Saya adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Saya tiap hari sedekah terus. Malah apa? Pas dia ngomong-ngomongkan merasa paling banyak sedekahnya, berarti hakikatnya dia itu orang yang nggak pernah sedekah. Kecuali dia itu diam, tidak punya perasaan seperti itu, kemudian nanti akan ditampakkan sendiri oleh Allah. Ketika ditampakkan oleh Allah, dia akan menutup-nutupi. Tidak akan mengaku. Nutup-nutupi. Mana? Disembunyikan. Kayak ceritanya para wali-walinya Allah yang bisa ketemu dengan Nabi Khidir seumpama. Setiap hari ketemu Nabi Khidir atau setiap malam Jumat ketemu Nabi Khidir. Pasti cerita-ceritakan. Saya tiap Jumat ketemu Nabi Khidir. Saya tiap hari ketemu Nabi Khidir. Berarti itu gombal. Tidak mungkin. Kalau benar-benar ketemu Nabi Khidir, tidak kira diomong-omongkan, disembunyikan, meneng. Tapi nanti Allah sendiri yang akan membuka. Pasti ada jalannya. Allah pasti akan membuka sendiri. Jadi bukan lewat dirinya sendiri, lewat orang lain yang membukanya. Ini pasti akan terbongkar. Tapi tidak boleh kita merasa paling bagus. Berarti kita paling jelek. Kita paling tawaduk, berarti kita paling sombong. Ka'ai ya rudda. Koyo yen to balekaken sapa murid ya rudda ya ruddu ya balekaken sapa murid masalan umpamane ma ing barang yuktihi kang nekani ing ma lahu maring murid sapa annasu manungsa ta'affufan krana ngreksa fayahmaduhu mongko muji ing murid sapa annasu manungsa ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ya rudda fayushi mongko nenglengaken sapa murid ila madhihi maring ngeleme nas. Nenglengaken tu mendengarkan dengan sangat khusyuk. Misalkan contoh, dia itu tidak menceritakan kalau dia seorang wali. Dia tidak menceritakan kalau dia itu sering ketemu Nabi Khidir. Tidak pernah tidak ngomong. Kemudian ada temannya yang ngomong, wah kamu tiap hari ketemu Nabi Khidir ya, seumpama itu. Kamu tiap hari ketemu Nabi Khidir ya. Nah kemudian dia itu memperhatikan. Jadi ditanggapi. Oh berarti dia termasuk yang murain juga. Jadi kalau tanya ya enggak pernah saya itu ketemu Nabi Khidir. Saya orang kayak gini, enggak. Nah ditutup-tutupi malah. Kalau malah ditanggapi iya, meskipun hanya isyarat pakai iya, ngakukan kepala. Atau dengan orang lain seperti itu ya, berarti dia itu termasuk senang dipuji di hadapan orang lain. Kayak sampean tiap hari puasa terus. Kemudian sampean silaturahim ke rumah teman. Banyak teman. Kemudian teman sampean ke teman-teman yang lain cerita, teman saya inilah tiap hari puasa terus. Kalau malam selalu sholat tahajud, tidak pernah putus. Nah sampean seneng. Bukan sampean yang ngomong ke teman sampean ngomong seperti itu. Sampean suwun dengan hatinya, malah didengarkan. Berarti sampean itu hilang, masuk riya juga itu. Terus gimana? Sampean tutup-tutupi.
Kata siapa saya tiap malam tahajud? Saya tidak pernah tahajud, tidur terus malahan. Kata siapa saya puasa? Saya tidak pernah puasa. Sekarang pun saya tidak puasa, malah mati makan. Ya. Sebagai bukti untuk nutupi amalnya. Tutupi. Lah itu baru bagus itu. Kalau dia malah diam, malah senyum-senyum karena disebut kebaikannya di hadapan orang lain, malah senyum-senyum, malah senang, malah bangga, berarti masuk riya itu. Hati-hati, ini bahaya, banyak seperti itu. Fayarji'u mongko bali apa amaluhu amale murid ila riya maring riya. Walau lam yaksid lan senajan ora nejo sapa murid. Zalika ing mengkono madhihim awalan ing dalam kawitane. Jelas sudah wis amalnya jadi riya, meskipun itu bukan tujuan utama. Jadi hati-hati kalau sampean dilem di hadapan orang lain kok sampean seneng, sampean bangga, berarti sampean masuk orang yang riya. Ya sudah, sampean jangan bangga. Kalau perlu tinggal ngalih, tinggal pergi. Wah, ndak kamu itu ngomong apa? Saya tidak melakukan seperti itu. Saya dipuji-puji seperti itu. Ndak, saya tidak seperti itu, langsung tinggal pergi wis. Atau sampean tutup-tutupi sudah, biar orang nggak percaya. Itu baru orang yang benar-benar ikhlas. Kamu katanya nyumbang ya? Nyumbang 1 miliar untuk pembangunan masjid. Wah, kata siapa? Saya uang 1 juta tidak punya kok nyumbang 1 miliar. Kata siapa? Tidak punya. Nah, tutup-tutupi. Ditutup-tutupi, malah bagus ini. Ya, cuma kalau seorang pemimpin boleh ditampakkan. Misalkan masjid lagi membangun, masyarakat lagi membangun masjid. Sama sebagai seorang panutan, sebagai tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat kan harus diikuti. Nyumbang, diumumkan. Kiai ini nyumbang 100 juta. Tidak apa-apa. Tapi hati sama jangan bangga. Hanya sebagai contoh. Biar saya dicontoh oleh lainnya, ikut nyumbang. Saya adalah orang yang kaya raya, atau saya orang yang gak mampu, saya tak nyumbang. Biar yang mampu, yang kaya, nyumbangnya kalau lebih kecil dari saya biar malu. Tidak apa-apa tujuan seperti itu. Biar diikuti. Biar dibuat contoh. Tidak apa-apa. Sampai puasa terus. Dengan tujuan apa? Tujuannya supaya diikuti oleh teman-temannya. Tidak apa-apa. Yang penting tujuannya tidak riak. Tidak bangga. Tidak senang pamer. Yang penting tujuannya supaya saya diikuti oleh teman. Itu baru diperbolehkan. Nanti ada di belakang ini. Ada di belakang. Sudah agak ringan ini. Wa min halan iku setengah saking riya. Alamatur riya. Tarkul amali utawi ninggal amal min ajlin nasi saking krono arai menungso. Qala dawu sapa al-Fudail bin Iyadin, Syekh Fudail bin Iyad. Tarkul amali utawi ninggal amal min ajlin nasi krono arai menungso iku riyaun aran riya. Wal amalu utawi amal min ajlin nasi saking arai menungso iku sirkun syirik. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku ayu afiyaka yen to merasaken ka ing sira sapa al haqqu Allah kang hak ta'ala muhur sapa Allah minhuma saking tarkul amal lan amal min ajlin nas. Ini Syekh Fudail termasuk tokoh sufi mengatakan di antara alamat atau tanda-tanda riya lagi, yaitu seseorang melakukan tidak melakukan amal kebaikan, tidak melakukan amal ibadah karena takut dipuji atau takut dihina manusia. Sampean mau sholat atau membaca Al-Quran. Kemarin saya terangkan, misalkan di rumah mau membudayakan baca Al-Quran. Akhirnya tiap hari, setiap maghrib baca Al-Quran, meskipun di ruang tamu. Baca Al-Quran terus di ruang tamu. Pas suatu hari, ada teman datang di rumahmu. Lah kamu yang setiap hari habis maghrib baca Al-Quran terus, karena ada tamu, nggak baca Al-Quran. Berarti kamu
tarkul amal li ajlin nas. Sama termasuk riya. Makanya gimana? Tetep wis. Saya rutin setiap maghrib baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ada tamu biar nunggu tamunya. Kalau sampean berhenti nggak baca Al-Quran karena tamu, ya sampean riya. Sering saya terangkan, sampean enak baca Al-Quran atau sampean belajar kitab kuning. Ada ibunya datang, pura-pura tidur. Quran ditaruh di meja atau disembunyikan, pura-pura tidur. Kitabnya disembunyikan di bawah bantal, pura-pura tidur. Berarti sampean yang tadi belajar atau tadi baca Al-Quran dilihat orang lain, sampean malu. Dan tidak jadi baca Al-Quran, tidak jadi belajar, pura-pura tidur. Termasuk riya juga itu. Nah, banyak ini, hati-hati, ini harus dibiasakan. Dibiasakan zaman. Kalau lagi ngaji ada orang, teruskan ngajinya wis. Nggak usah ditutup. Kecuali hati kamu sudah berkehendak, sudah saya payah mau istirahat, ditutup. Silakan tutup. Jadi sampean berhenti ngaji bukan karena ada orang lain. Memang sudah hati sama sendiri ingin berhenti. Kalau sampean, saya ngaji malu didengarkan oleh calon mertua, tak berhenti, ya berhenti. Berarti riya itu. Sudah teruskan wis, teruskan saja. Kata Syekh Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia ini namanya riya. Terus amal karena manusia namanya syirik. Wah, ini tambah kerengan. Tadi tidak ngaji, yang tadi ngaji tidak ngaji karena ada tamu, ada orang lain. Atau ketika sampean ngaji, ketika sampean sholat, Allahu Akbar, ada tamu, nggak jadi sholat. Berarti kan meninggalkan sholat karena manusia, itu syirik. Terus kalau sampean ibadah karena manusia, tadi riya. Tidak ibadah karena manusia namanya riya. Sampean ibadah karena manusia namanya syirik. Misalkan ada tamu, calon mertua datang. Calon mertua datang membawa anaknya, membawa tunangannya. Sampean langsung pura-pura langsung pakai mukenah, pakai rukuh, langsung bawa Al-Quran, pura-pura ngaji. Biar tahu mertua saya adalah ahli baca Al-Quran. Nah, berarti syirik itu namanya. Sampean nggak niat nyumbang, pas ada sumbangan di masjid, kotak amal jalan, nggak niat nyumbang. Terus sampean lirik, aduh teman saya kok nyumbang 10.000. Saya kalau nggak nyumbang malu. Sama akhirnya ambil uang dimasukkan. Berarti sampean nyumbang karena malu sama teman. Itu termasuk syirik di sini. Hati-hati ya. Jadi tidak melakukan amal ibadah karena takut atau karena malu kepada manusia, itu namanya adalah riya. Terus sampean melakukan amal ibadah karena manusia, namanya adalah syirik. Ini dawuhnya Syekh Fudail bin Iyad, ya, tokoh yang sangat zuhud, ahli sufi, masyhur kewaliannya ini. Wa makna zalika, utawi maknane mengkono tarkul amal min ajlin nas, iku annaman sak temene wong azama kang nejo sapa man ala ibadatin ing atase ibadah, wa taraka halan ninggal sapa man ing ibadah, makhafata ayyaraha, krana wedi yen to ningali ing ibadah sapa annasu menungso, iku fahuwa mongko utawi man iku murain wong kang riya. Sampeyan anak ngaji, ibunya datang, Quran ditaruh, pura-pura tidur, berarti namanya adalah orang yang riya, ya. Sampeyan enak-enak mutalaah kitab di rumah, mutalaah kitab, ada ibunya datang, kitab ditaruh di bawah bantal, pura-pura tidur, berarti sama termasuk orang yang riya. Hati-hati. Sampean misalkan di angkot ning bis belajar baca atau menghafalkan Nadhaman Imriti, atau sambil nakrir hafal Quran ning bis sambil nakrir Quran. Kalau sampean pas sendirian belajar, pas bisnya penuh,
ndak jadi belajar, ndak jadi nagri Al-Quran, malu. Berarti sampean juga riak itu. Makanya Buya Umar Semarang itu, Pondok Tahfidz Semarang, beliau itu meskipun dalam perjalanan naik bis ngaji itu, ngaji ya keras. Kalau sama santrinya pas pergi naik bis, di situ jam nyetor, santrinya disuruh nyetor. Sekarang jamnya nyetor, ayo nyetor di dalam bis, nyetor, suruh keras nyetornya. Ya karena sudah istiqomah biasa nyetor dalam bis, suruh nyetor santrinya. Kalau nggak nyetor, ini lagi perjalanan banyak orang dalam bis, kalau nyetor nanti saya dikira riak. Akhirnya nggak nyetor, itu jadi riak beneran. Sudah ini jamnya nyetor, banyak orang, tetap nyetor saja bis. Meskipun dalam kendaraan beliau itu tetap nyetor, tetap ngajiin. Itu untuk menjaga riak. Orang lain bilang riak, biar sudah. Dia kan tidak paham gimana konteks riak yang sebenarnya. Biar wis orang lain mengatakan kita adalah riak. Sampai ngaji, ada temannya tetap ngaji, ada temannya tetap ngaji. Sama dianggap riak. Sama cik riak. Ada temannya tetap ngaji ya, belajar ya, riak sama itu pamer. Biar wis dia itu nggak tahu hakikatnya riak itu seperti apa, nggak tahu. Kalau sampean berhenti, berarti sampean malah riak. Karena berhenti karena manusia. Kecuali sampean berhenti ngaji karena kehendak hatimu sendiri. Li'annahu krono sak temene man iku tarokaha ninggal sapa man ha ing ibadah min ajli nasi krono are menungso. Amma lau tarokaha anapun lamun ninggal sapa man ha ing ibadah liyak ta'aha supaya mutus sapa man ha ing ibadah, supaya mutus sapa man ha ing ibadah fil khulwati ing dalem persepen iku fahadha mongko utawi iki iku tarku iku mustahabun den sunahaken illa antakuna angin yanta ono apa ibadah iku faridatan fardu au zakata wajibatin zakat kang wajib au yakuna utawa ono sapa man iku mimman saking wong yuktada kang den nut sapa bihiman fal jahru mongko utawi ngedengaken utawa nampakaken ibadah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh iku lau tarokaha ila akhirih iku afdalu luweh utama. Beda kalau sampean nutup Quran pas ngaji Al-Quran, kemudian ada tamu, sampean berhenti ngaji Al-Quran, tujuannya akan saya lanjutkan nanti kalau dalam keadaan sepi lagi. Tidak apa-apa itu. Ada yang membolehkan. Karena apa? Sampean ingin menghargai teman, silakan. Boleh. Atau sampean nyumbang karena sampean sebagai seorang pemimpin harus menampakkan pemimpin nyuruh orang lain berpuasa. Sampean harus berpuasa biar diikuti. Sampean nyuruh orang lain ngaji, sampean harus ngaji. Sampai tampakkan ngajinya, biar diikuti, tampakkan. Saya adalah seorang kepala pondok, saya adalah seorang ketua kelas, harus disiplin, biar teman-teman saya ikut disiplin. Nah itu bagus, boleh kalau seperti itu. Nggak riak, nggak riak, karena kan tujuannya supaya diikuti. Atau zakat wajib harus ditampakkan. Ibadah fardu juga sama harus ditampakkan. Zakat sama tampakkan ini zakat saya. Kalau sedekah sunnah sama sembunyikan. Kecuali sama seorang pemimpin biar diikuti, sama tampakkan, tidak apa-apa. Karena kan tidak niat bangga, tidak niat pamer. Wa min halan iku saking iku setengah saking alamatur riya hikayatul a'mali utawi nyeritaaken piro-piro amal as-solihati kang soleh allati waqa'at kang tumibo opo a'mal fi azmanin ing dalam piro-piro zaman madud kang wis kliwat opo zaman walam yas'ur lan ora weruh
biha kelawan amal sapa ahadun wong suwiji illa li gharadin angin krana sejo syar'iyyin kang bangsa syariat. Fa inna hikayataha mungko sak temene nyeritakaken amal bi ghairi ghardin kelawan tanpa sejo syar'iyyin kang bangsa syariat iku yarudduha balekaken apa hikayah ha ing amal ila suratir riya'i maring bentuke riya biha kelawan amal hala amaliha ing dalem nalika nalika ngelakoni amal. Enak. Termasuk tanda-tanda riya yaitu menceritakan amal-amal baik yang pernah dikerjakan. Misalkan sampean di pondok kemudian sudah berhenti. Ketika sudah berhenti di pondok, sudah 10 tahun berhenti tidak mondok, ada di rumah. Sampean cerita kepada temannya, saya dulu di pondok itu setiap hari sholat tahajud terus. Setiap Jumat saya selalu infak, naruh uang di kotak amal masjid. Sama cerita seperti itu, berarti sama termasuk orang yang riya. Terus gimana? Ya biar wes tidak usah diceritakan. Kecuali nanti ada teman yang menceritakan, ya pasti nanti akan ada yang menceritakan orang lain. Pasti itu akan dibuka oleh Allah. Ini jangan kamu sendiri yang menceritakan. Saya dulu di pondok puasa terus. Saya dulu di pondok sholat tahajud terus. Amal-amal baiknya di pondok disebutkan, diceritakan. Meskipun sudah 10 tahun, sudah 5 tahun, itu sama riya. Apalagi masih baru tadi malam. Tadi malam sholat tahajud 200 rakaat, seumpama diceritakan, saya alhamdulillah tadi malam saya bisa sholat tahajud 200 rakaat seumpama ini. Saking bangga diceritakan. Itu termasuk riya juga. Wa min wasiyati sayyidi lan iku setengah saking wasiate Gusti ingsun Ali bin Al-Khawas, rupane Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullah taala, li ashabihi maring pira-pira santrine sayyidi. Wahdharu lan ngreksa sira minat tasmi'i saking ngrungokaken bi a'malikum kelawan pira-pira amal ira kabeh fa innahu mongko sak temene tasmi iku yubtiluha batalaken apa tasmi ha ing amal karya kaya riya ala haddi sawain ala haddin ing atase batas atau pelanggaran sawain kang podo kama sorroha kaya oleh mertelaaken bidzalika kelan mengkono yubtiluha apa al hadisu hadis lakin ditasmi'i tetapi iku kedue tasmi' atau ngrungokaken amal dawaun utawi obat wa huwa utawi dawaun iku ayyan dima yanto getun sapa al abdu kawula ana zalika ing atase mengkon-mengkono tasmi' wa yatu balan tobat sapa abdu min zalika saking mengkon-mengkono tasmi' taubatan kelawan taubat shadiqatan kang temen bi annahu kelawan sak temene abdu iku la yaudu ora baleni sapa abdu yasma'u hale krungu sapa wahi ahadun wong suwiji minan nasi saking manusa bi amalin kelawan amal min a'malihi saking pira-pira amale abdu. Termasuk riya lagi kata Sayyid Ali Al-Khawas, yaitu seorang memperdengarkan amal-amal kebaikannya. Dia berharap supaya orang lain pernah mendengar bahwa saya pernah nyumbang di masjid ini. Berharap orang lain mendengar, orang lain mengetahui bahwa saya adalah orang yang ahli qiyamul lail, ahli sedekah, ahli baca Quran. Mengharap supaya orang lain tahu kalau saya adalah orang yang hafal Quran. Itu termasuk tasmi'. Itu termasuk tanda-tanda dari riya.
Harus dijaga, jangan sampai punya keinginan seperti itu. Sudah wis, biar Allah saja yang tahu, biar Allah saja nanti yang akan membuka pada waktu yang tepat itu. Cuma kalau tasbih seperti itu, harap ingin orang lain dengar, ingin itu masih ada obatnya, bisa diobati. Kan amalnya lebur. Bisa amalnya itu tidak lebur, kembali lagi dengan cara dia menyesal dan bertaubat dengan taubatan nasuhanya. Itu obatnya, obat-obat riya tadi yang menghapuskan amal. Idhi taubatu krono utai taubat as-sadiqatu kang temen iku tamhu nglebur apa taubat tilka zallata ing mengkono-mengkono kepleset. Jadi amal kita yang karena riya itu akan hapus. Tapi kalau kita itu bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka amal yang terhapus tadi akan kembali lagi. Fa idza taba mungko nalikane taubat sapa abdu kadzalika kaya mengkono taubatus shadiqah roja'a mongko bari apa al amalu amal sahihan kelawan sahih kelawan wutuh bi masyiatillahi taala kelawan kersane Allah taala. Monggo yang kemarin sampean hatinya punya tanda-tanda riya, mengharap ini mengharap itu, takut ini takut itu, berarti amal kalian itu hapus semua, lebur, bahkan dibenci oleh Allah. Maka mulai sekarang kita cepat-cepat bertaubat, taubatan nasuha. Kita menyesali keriaan kita taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Maka nanti amal kita yang sudah hapus, lebur, hilang total, itu akan kembali lagi kepada kita dengan kembali yang utuh pahalanya, tidak kurang sedikit pun. Wa mithlu dzalika utawi sepada contone mengkono abdu iku kamatsali rajulin kaya contone wong lanang kana kang ana sapa rajul iku sahihal jismi waras awake summa toro'a mongko nuli anyar teko alaihi ingatasi rajul apa maradun noro afsada kang rusakaken apa marad sihatahu ing kesehatane rajul fastamala mongko gunakaken sapa rajul dawaan ing obat nafian kang manfaati fa'azala mongko ngilangaken sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala bihi kelawan dawaan dzalikal marado ing mengkono loro wa atalan bali apa al jismu jisim bi fadlillahi ta'ala kelawan anugrahi Allah Ta'ala ila hali sihatihi maring tingkah sehate jisim fa ulima mongko kinaweruan apa anna litasmi'i sak temene iku kedue tasmi' ngrungokaken amal dawaan utai ono obat bikhilafir riya'i kelawan bedani riya li annahu krono sak temene riya iku yufsidu ngrusakaken apa riya al amala ing amal min aslihi saking asale amal. Jadi kalau yang tasmi' berharap orang lain tahu, berharap orang lain pernah dengar bahwa kita pernah melakukan kebaikan, itu termasuk tanda riya, itu masih bisa dihapus. Masih ada obatnya supaya pahala kita kembali utuh, bisa itu. Karena diibaratkan seperti orang sakit. Orang sakit berobat kemudian sembuh. Itu kan utuh jisimnya, ya sehat lagi wis. Sakit jantung berobat sembuh, ya utuh lagi, normal lagi. Ya sampean pernah amal baik kemudian berharap orang lain pernah mendengarnya, tasmi' namanya. Kalau sampean bertobat maka akan kembali lagi. Kecuali sampean riya yang asli. Saya tak sholat biar saya dipuji oleh teman, biar saya dapat perhatian
dari si dia. Nah, berarti itu riya. Kalau sudah riya tidak bisa itu. Tidak bisa. Ya tobat, diterima tobatnya, tapi pahalanya tidak bisa kembali. Itu kalau riya. Diterima tobatnya, cuma pahalanya tidak bisa kembali lagi. Kalau hanya riya yang tasmi' tadi, karena kan tingkatannya rendah yang tasmi', itu tobat, ketika tobat pahalanya bisa kembali. Kalau riya yang murni, tobatnya diterima, tapi pahalanya itu tidak kembali lagi. Wa min halan iku setengah saking alamatur riya qadhul muzahi utawi mutus guyon bergurau itu al mubahi kang den wenangaken idza dakhala nalikane manjing sapa man wong yustahya kang den wirangaken sapa minhu man wa qad kana lan teman-teman ana sapa al Fudail bin Iyadin Syekh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala iku yaqulu dawu sapa Fudail bin Iyad lau kila lamun den ucapaken apa anna amiral mukminina sak temene pira-pira sak temene ratune wong mukmin iku dakhilun kang mlebu alaika ing ngatasi sira as-saata ing dalam iki jam fasawaitu mongko modo sapa ingsun modo to ngratakaken sapa ingsun lihyati ing jenggot ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun kan ditasdid yaknya biadaya itu tangan loro ingsun. Kalau biadi, yaknya enggak usah ditasdid itu. Kelawan tangan ingsun. Biadaya tangan loro ingsun. La khiftu mongko yakti wedi sapa ingsun. An aktuba ing yen to nulis sapa ingsun. Fi jari an uktaba ing yen to den tulis. Den tulis sapa ingsun fi jari datil munafikina ing dalem lampirani pira-pira wong munafik fala taqta mongko aja mutus sira ya akhi dulur ingsun al muzaha ing guyonan al mubaha kang den wenangaken li ajri dakhilin krana arahe wong kang manjing alaika ing atase sira. Illa biniyatin angin kelawan niat solihatin kang bagus fa in kharaqa mongko lamun fa inna kharqana musin mongko sak temene kebukae rahasiane kawula terus fa inna kharqana musil abdi mongko sak temene kebukae rahasiane kawula indaman ing dalem ngersane wong yustahya kang den isine kang den wirangi sapa minhuman iku aula luweh utama minirtika bihi tinimbang saking oleh nglakoni man sifatan nifaki ing sifat munafik. Termasuk tanda-tanda riya bergurau guyon yang mubah ya ada guyon sing mubah. Ada gurau sing makro, ada gurau yang haram. Rasulullah sendiri kan juga senang bergurau. Gurau yang mubah, guyon bergurau dengan temannya, biar tidak terlalu tegang terus itu. Masa ketemu temannya mencutut, merengut, sedih terus. Ya sekali-kali teman seperti itu diguyoni. Biar terhibur, teman kayak nangis, saya mengguyoni. Diguyoni didik-didik nah akhirnya tersenyum. Teman kayak tegang terus. Sampean guyoni. Enggak apa-apa. Nah, ketika sampean guyoni teman, misalkan ada teman
teman sampean kayak tegang terus, paneng terus. Oleh sampean diguyoni. Diguyoni pakai kata-kata atau diguyoni pakai halia biar biasa tersenyum apa bagaimana. Ketika sampean lagi guyoni dia, tiba-tiba seumpama ada saya lewat, sampean tidak jadi guyoni, masuk riak sampean. Teruskan aja wis sering guyoni, ya tidak apa-apa. Ketika saya mondok itu di Banten, Buya Muhtadi itu, waktu itu Buya Muhtadi, kan masih ada ayahnya dulu, Buya Muhtadi yang sekarang menjadi penasihatnya Pak Jokowi. Dulu biasa itu guyoni santrinya. Lagi nunggu jamaah kan kumpul sama santri, santri di depan sendiri, antrian mau masuk di musola paling depan. Beliau kalau lewat minggir semua santri. Ya ada santri yang nggak tahu, beliau di belakangnya kadang didik-didik itu sama beliau. Lainnya tersenyum semua, guyu semua. Didik-didik, tiba-tiba balikkan badan, aduh ada puternya Kiai, langsung mualu, jadi guyonan sama teman-temannya. Ya teruskan wis niat guyoni, tapi guyoni yang mubah, tidak apa-apa. Saben guyoni teman, kok moro-moro ada orang lain atau ada saya, nggak jadi guyon, itu masuk, masuk riya itu. Teruskan aja wis, tidak usah takut. Wong guyon, orang kan juga perlu guyon, perlu bergurau. Tapi kalau bergurau terus, ya tidak boleh. Saking asiknya bergurau, 1 hari penuh bergurau terus, nggak ada manfaatnya. Sampai malam guyon, nah ini yang nggak boleh ini, haram itu. Mulai pagi sampai waktu jam sekolah guyon, nggak mendengarkan, ya ini haram. Waktu ngaji guron, ya ini haram, nggak boleh. Ngaji ya ngaji, setelah ngaji paneng, pengen sampean refresh, seger maneh tak guyon. Golek sampean kanca sing bisa diguyoni sapa. Oh ini malam-malam ngantuk kayak lesu. Kok melihat Mbak Dewi lagi mau ke kamar mandi. Nah, sampean di tepi wis. Keluar kamar mandi diguyoni. Dar. Kan kaget sampean ka seneng, tersenyum. Guyu. Niat guyoni. Enggak apa-apa, boleh. Ya, tapi kalau sampai jantungan pas nanti semaput, sama harus tanggung jawab ini. Makanya lihat-lihat kalau guyoni jangan keterlaluan. Banyak orang bergurau itu keterlaluan. Misalkan sampean pas di sekolah, guyon sama teman lagi berdiri, niatnya guyon, bangkunya itu diambil, tempat duduknya sampean ambil. Nah, ketika teman duduk, tidak ada bangkunya kan jatuh. Sama niatnya bergurau. Kalau sudah jatuh kan ditepuk tangan, hore, wah senang. Itu gimana? Ya jangan, tidak boleh itu bergurau, tapi itu kelewatan. Kok bisa kelewatan? Seumpama bangku sampan ambil ya, dia duduk jatuh. Nanti ininya jatuh, melumah ini kejentus lantai. Apa nggak gagal rotak? Ayo. Seumpama dia jatuh, duduk, nggak ada bangku, duduk sambil duduk. Tulang ekornya nanti kena tanah, bisa lumpuh itu kalau tulang ekornya yang kena. Ayo, niatnya guru sampean, tapi kan membahayakan, tidak boleh. Jadi silakan berguru yang sekiranya tidak membahayakan ya. Di lantai atas, nggak ada pagernya berguru pelayon, selodoran atau sepak bola di lantai, nggak ada pagernya. Sepak bola di lantai atasnya kebabas sampean, kejelungup jatuh mati, tidak boleh itu. Jadi bergurau silakan, asalkan di situ tidak membahayakan ya. Jangan terlalu paneng di pondok puan sampai tidak punya teman, tidak punya senyum, merengut, mecutu terus. Sampai guyo ini orang seperti itu wis. Tidak apa-apa, sampai niat. Ya sekali-kali sampai sambil nget-nget. Ya orangnya marah ya sampai lari, tidak kira dikejar. Nanti diinget-inget lagi. Niatnya nget-nget biar tidak terlalu tegang orangnya itu. Biar tidak terlalu tegang, biar ada senyumnya, ada rileksnya itu. Tidak apa-apa, boleh berguyon, tapi guyon yang mubah saja. Wa min halan iku setengah saking alamatur riya, azyadatu utai nambahi fil itroki ing dalem dingkluk. Wah, dingkluk
wal khusyu'i lan khusyuk lidukhuli ahadin krana manjingi wong suwiji minal akabiri saking pira-pira wong gedhe wa ghairihim lan liyane akabir wa ndingkluk nunduk. Ada kiai lewat nunduk, biasanya nunduknya kan biasa. Ini ada kiai nunduknya nemen, nunduk nemen, khusyuk nemen. Sholat, karena sholat di sampingnya kiai, sholat di sampingnya bunyai, sholat di samping calon mertua, khusyuk nemen. Tidak kayak biasanya khusyuknya. Ini termasuk riya, hati-hati. Biasa wis. Sampai sholat khusyuknya seperti itu, sholat di samping bunyai, ya tetap seperti itu khusyuknya. Tidak usah tambah-tambah khusyuknya. Sampai Allah khusyuk namanya, dikhusyuk-khusyukkan. Biar kiai tahu saya itu adalah yang paling khusyuk. Tidak boleh itu seperti itu. Sudah dianggap biasa. Nunduk juga sama. Biasa sudah nunduknya. Tidak usah berlebihan. Nunduk yang berlebihan biar orang tahu saya itu sangat takzim sekali kepada guru. Nunduknya berlebihan. Nunduk sampai membungkuk nunduknya. Itu juga sama riya itu. Hati-hati. Wa qad kana lan teman-teman ono sapa sayyidi Gusti kita Aliyun Al-Khawas rahimahullah taala iku yaqulu dawu sapa sayyidi idza dakhala nalikane manjing ana ahadikum ing atase salah siji ira kabeh sapa amirun ratu wa fi yadaihi lan iku ing dalem tangan lorone ahad sabhatun utawi tasbih yusabbihu kang maca tasbih sapa ahad biha kelawan sabhatun fala yadumha mongko aja nglanggengaken sapa ahad mongko orang langgengaken utawa ora nerusaken sapa ahad ha ing sabhatun fi yadihi ing dalam tangane ahad illa biniyatin angin kelawan niat sholihatin kang bener wal yahdzar lan becik wedya sapa ahad. Ini contohnya sampean lagi wiritan megang tasbih pas di samping sampean itu kiai kalau wiritan tambah dikhusyuk-khusyukkan sampai mantuk-mantuk tambah khusyuk itu tidak boleh masuk riya. Kalau sampean wiritan ya biasa ya kayak biasanya, atau kalau sampean malu tasbihnya saya letakkan malu sama kiai itu nanti malah menjadi syirik, nggak jadi wiritan. Gimana kalau sampean naruh tasbih tapi niatnya harus yang benar, saya tidak jadi wiritan megang tasbih, tidak apa-apa tapi niatnya sing benar. Jangan niat saya tidak wiritan karena ada pejabat, ada ratu. Nah, ini yang nggak boleh. Niatnya niat yang benar, ditata niatnya. Makanya sholat di samping siapapun, sholat di dekat pejabat, di dekat kiai, di dekat teman, ya sudah sampean biasa. Kalau dihusuk-husukkan itu menjadi riya. Jalan duwingkluk nemen, hudul basor, duwingkluk kayak orang nyari otis. Itu juga sama, riya. Tapi kalau sampean banyak niatnya, saya tak jalannya dingkluk biar lebih bisa menjaga diri dari haram, ya tidak apa-apa. Tapi jangan ingin dipuji, saya tak dingkluk biar orang lain mengatakan saya adalah orang yang jalannya paling khusyuk, tidak tolah-toleh, biar saya tidak ada dosanya, orang lain biar tahu. Nah ini baru dinamakan riya. Wal yahzaran becik wedya sapa ahad min ayyakuna saking yen ta ana sapa ahad iku jalisan wong kang lungguh yadhaku haling guyu sapa ahad wa huwa khali utai ahad iku ghafilun wong kang lali anillahi ingat saking Allah taala fayadkhulu mongko manjing alaihi ing atase ahad sapa amirun ratu fayakhudhu mongko ngalap sapa ahad asabhata ing tasbih biadihi kelawan tangani ahad fayusabbihu mongko maca tasbih sapa ahad biha kelawan sabhah illa biniyatin angin kelawan niat sholihatin kang soleh haruban krono melayu minal wuku'i saking tumibo firyai ing dalem riya al muhbiti kang lebur apa riya
lil a'mali maring amal. Wadako iku riya utai piro-piro lembut-lembuti riya. Lembut-lembuti riya iku kasiratun akeh, madhkuratun tur wis den tutur fi kutubil qaumi ing dalem piro-piro kitabe ulama sufi. Fa'lam mongko ngertiya sira zalika ing mengkono-mengkono dako iku riya. Ya akhihi dulur ingsun. Ya contoh lagi sampean bergurau. Guyone, guyu lakak-lakak. Tiba-tiba ada kiai datang, langsung megang tasbih. Pura-pura wiritan, langsung ya wiritan beneran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, tadinya guyone lakak-lakak. Ada bunyai, langsung megang tasbih subhanallah, subhanallah. Masuk riya. Kecuali sampai membenarkan niat. Saya tak niat ngaji sudah. Tidak niat karena sampai wiritan pegang tasbih bukan karena ada kiai atau bunyai. Niat saya niat ngaji sudah. Biar mulai tadi guyon terus. Ya itu baru tidak apa-apa, wis. Tidak apa-apa, silakan. Kalau saya zaman di pondok dulu itu, kalau subuh keamanan ustadz-ustadznya itu bangunin anak pondok, bangunin gedor pakai semprot. Kalau santri sik ngantuk ya sudah bangun tapi nggak kejeding, pakai sorban, sorban megang tasbih, ngampar sajadah, pura-pura wiritan. Ini kan niat riya itu. Biar dia tahu kalau saya sudah bangun, ahli wirid masih wiritan di kamar. Kamarnya pergi, langsung gelimpang tidur lagi. Ya macam-macam lah ceritanya kisah orang-orang di pondok. Yang penting niat kita sudah, niat kita jangan sampai beramal takut manusia atau beramal karena manusia. Itu yang dinamakan riya. Sudah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.